Oke, Pak Ahmad mau 1 sampai 30, Pak? Dilancarin atau sudah nambah sampai 31 nih? Sudah 31, Insyaallah 31 ya. Hah, direkam boleh, Pak? Gede banget. Kedeketan. Viral ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Oke. Nah, kenapa Bapak harus benar membedakan makhraj
Bapak perhatikan ayat 22. Summa abasa wa basar. Ya, wa basar. Itu menggunakan sin. Abasa itu bermuka masam, basaro itu artinya cemberut. Ya. Kalau di ayat ke bawahnya, ayat 25, qaulul basyar. Basyar pakai sin, shin, ini artinya manusia. Kalau tadi basar itu cemberut, yang satu basyar, manusia. Makanya salah sedikit saja, bedanya jauh, Pak. Ya. Nah, seperti ini. Summa nazar ya di ayat ke-21. Nazar. Dibacanya summa nazar, salah juga gitu ya. Nazar ya. Beda. Nah, ini juga kalau Bapak perhatikan, itu akan lebih gampang kalau misalnya kita menghafalkannya, kalau kita tahu kira-kira terjemahannya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkemul atau berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu akbarkan, agungkan, ya. Wa thiyabaka, pakaianmu tahhir, bersihkan. Warrujza, ar-rujza itu artinya penyembahan kepada selain Allah. Kalau warrujza itu dianggap sebagai berhala. Warrujza fahjur, tinggalkan. Hajaro, hijrah. Bapak tahu hijrah ya? Ini dari fahjur, hajaro. Nah, Bapak kalau sudah tahu kata-kata dasarnya nanti gampang menerjemahin, Pak. Warujza fahjur, dan penyembahan kepada selain Allah yang berbuatan dosa, maksiat, fahjur, tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, jangan memberi supaya dapat kembali yang lebih banyak. Nah, gitu. Memang sih Allah menyatakan ya, kalau kita memberikan sesuatu, barang siapa yang bersedekah di jalan Allah akan dibahas menjadi 10 gitu ya. Terus dan masing-masing ada apa? Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin, satu habbah, ambatat sab'a sanabil, menjadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di ujung-ujungnya ada 100. Nah, boleh kita berharap seperti itu. Tapi yang di sini diharapkan maksudnya gini. Rasulullah itu diperintahkan untuk berdakwah. Hasil dakwahnya itu serahkan kepada Allah, jangan mengharapkan sesuatu yang lebih besar, dan mengharapkan imbalan kayak gitu. Nah, makanya disebut di sini wala tamnun taksir, jangan memberikan yang sedikit tapi mengharapkan banyak gitu loh. Seperti kata Ustadz Nur Ridho kemarin kan, mintanya subhana rabbiyal a'la, mintanya dunia dan isinya, nggak seimbang gitu ya. Gitu, itulahnya gitu loh Pak kira-kira. Wa rabbika fasbir, dan dalam menempuh jalan menuju Tuhanmu, itu istilahnya kira-kira. Fasbir, bersabarlah. Kayak gini kita belajar ini wali rabbik. Ini kan kita niatkan untuk Tuhan kita, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasbir, maka bersabarlah. Gitu. Fa idza nuqira, naqara itu artinya ini Pak, sangkakala. Fa idza nuqira fin naqur, dan saat sangkakala itu siap dihembuskan, fadzalika yauma idzi yaumun asir, pada hari ini akan terjadi hari yang penuh kesulitan. Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir ghairu yasir, hal ini tidak akan menjadi mudah. Zarni, nah ini ancaman Allah nih. Zarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku berhadapan langsung dengan orang yang aku ciptakan sendiri. Wa ja'altu lahu malam mamduda, orang itu sudah aku beri malan mamduda, harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu mendampinginya. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku telah berikan keluasan rezeki seluas-luasnya. Summa kemudian yatma'u, dia menginginkan an azid, tambahan lagi walaupun sudah kaya. Nah, ini menceritakan siapa Pak? Menceritakan, kalau kita baca kitab tafsir, menceritakan Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Kalau nggak salah, Walid bin Mughirah al-Makhzumi ini adalah orang terkaya di Quraisy, dan itu bapaknya Khalid, ya, Khalid bin Walid. Ya, Walid bin Mughirah al-Makhzumi ini, kenapa disebut di sini wabanina syuhuda, dan anak-anaknya yang selalu mendampinginya. Jadi saking dia kayanya, anak-anaknya itu nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi mendampingin aja, sini anakku, oh ini bapak nih. Jadi wabanina syuhuda itu maksudnya
Anak itu ada di sekitar dia, nggak kayak kita ya. Kamu sudah selesai belajar ya, nak kamu ke Sumatera dari sini, ini ke sana ngerantau kemana. Kalau dia wabadina syuhuda, anak-anak itu pada ngumpul gitu loh Pak. Ngariung, nah gitu ya. Wabadina syuhuda di sini. Makanya disebutin wabadina syuhuda, wa mahattulahu tamhida, dan sudah aku luaskan rezekinya itu seluas-luasnya. Tsumma yatma'u an nazid, tapi dia tetap minta lagi. Kalla, tidak bisa. Oh, nggak bisa gitu. Istilahnya kalau ke bahasa kita. Innahu kana li ayatina anida, terhadap ayat-ayat kami dia itu selalu menolak. Saurhiquhu sa'uda, saurhiqu rohaqa akan kami beri, saurhiquhu pasti akan kami beri sa'uda, tanjakan api neraka, sesuatu yang sulit dia jalani. Nah, waktu ceritanya nih ketika Walid bin Mughirah al-Makhzumi ini didakwahi oleh Rasulullah, sebenarnya udah hampir nih, udah tertarik nih, karena beliau itu orang pintar, tahu syair, ada syair itu banyak macam ya, ada rojas, ada apalah macam-macam lah istilahnya. Kalau kayak gitu puisi-puisi, syair-syair Arab tuh paham banget. Jadi ketika Rasulullah membacakan kitab ayat Al-Qur'an itu, beliau itu sudah goyah nih. Tapi datanglah, ya itu tadi Al-Lahab ya Pak, Abu Lahab datang. Gimana sih kok masih kok tertarik katanya ajarannya itu. Nah di sini menceritakan apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah al-Makhzumi ini. Innahu fakkara wa qaddar. Setelah pulang dari didakwahi Rasulullah, innahu fakkara, dia berpikir, wa qaddar, kemudian mengambil keputusan. Tapi keputusannya salah, keputusannya malah menolak, bukan menerima. Makanya disebutkan faqutila kaifa qaddar, celaka dia. Bagaimana dia ngambil keputusan? Terus ditegaskan lagi, summa qutila kaifa qaddar, sungguh celaka dia. Gimana dia bisa ngambil keputusan yang salah? Kok bisa keputusannya gitu sih? Summa nazar, tapi ketika mau memutuskan, mau ngomong kayak itu, merenung lagi dia, summa nazar. Kemudian mikir lagi nih. Tapi terus karena keegoannya, summa abasa wa basar. Masa sih aku udah nurutin? Mukanya masam Pak, abasa. Muka masam itu gimana sih ya? Karena gitulah pokoknya. Terus wabasar, terus cemberut. Karena dia putus asa gitu kan. Dia tuh dalam satu sisi mau menerima, di sisi lain banyaklah yang dia salahkan. Jadi serba salah nih lah. Jadi abasa wabasar itu serba salah lah kira-kira. Nah, summa adbara wastakbar. Tapi pada akhirnya dia berpaling dan membanggakan diri. Nggak bisa. Salah, Muhammad Rasul. Ini bukan Rasul. Apa yang dia lakukan? Faqala, dia berkata, in hadza illa qawlu yu'thar. In hadza illa sihru yu'thar. Yang disampaikan Rasul itu, disampaikan Muhammad ini tidak lain merupakan sihru yu'sar, ilmu sihir yang diajarkan orang terdahulu, yang dia pelajarin entah dari mana gitu lah. Terus disebutkan lagi, in hadza illa qaulul bashar, yang diucapkan itu cuma ucapan-ucapan biasa manusia. Kalau nggak sihir ya ucapan yang nggak ada makna. Sa'uslihi saqor, sa'uslihi saqor, akan kami masukkan dia ke dalam saqor. Wa ma adraka ma saqor. Saqor itu apa sih? Nama neraka ya. Dijelaskan oleh Allah. La tubqi wa la tazar. La tubqi, dia tidak menyisakan, wa la tazar, dan tidak menunggu. Maksudnya gimana Pak? Lawahatul lil bashar, menghanguskan badan manusia. Jadi la tubqi wa la tazar, sifat sakor itu manusia yang masuk ke sana, la tubqi, enggak bersisa Pak. Wa la tazar. Terus kan kalau di neraka itu kan kekal ya. Masuk, hancur, jadiin lagi. Begitu jadi, dihancurin lagi. Nah, itu makanya la tubqi wa la tazar. Makanya seperti saya bilang kemarin waktu pertemuan kemarin, ada tabi'in atau tabi'in yang mengimami baca ayat ini langsung meninggal. Imam subuh, Pak. Saya lupa nama beliau. Ada di Bapak kalau baca tafsir ada. Jadi ketika baca ayat ini saking takutnya sampai meninggal, Masya Allah. Itu. Jadi la tubqi wa la tazar itu artinya tidak menyisakan dan tidak menunggu lagi. Lawahatul lil bashar, menghanguskan manusia, alaiha tis'ata asyar, di atas sakor itu penjaganya tis'ata asyar, ada 19 malaikat. Wih, kebayang nggak Pak? Nah ini nanti yang ayat ke-31 yang panjang ini menceritakan bahwa wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika, para penjaga itu tadi tidak Allah ciptakan kecuali dia merupakan para malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum, dan bilangan 19 tadi itu fitnatan lil ladzina kafaru, itu sebagai cobaan bagi orang yang kafir. Beriman nggak nih gitu? Masa sih 19? Karena ada orang kan, kita kan harus nanya Pak ya, 19
Masa sih cuma 19 atau masa sebanyak itu? Nah, itu orang-orang kan mikir seperti itu ya. Ya kalau kita ya sebagai orang yang beriman ya yakin ketika Allah mengucapkan sakor itu dijaga oleh 19 malaikat, ya udah terima aja. Itu fitnah, itu cobaan bagi kita. Jangan ditanya-tanya lagi. Malaikatnya kayak apa? Nanti megangnya apa? Gitu kan suka nanya gitu, nggak usah. Makanya disanakan li fitnah lilladzina kafaru, untuk orang-orang yang orang-orang yang kafir, liyastayqinal ladzina utul kitab, tapi memberi keyakinan bagi orang yang ahli kitab. Kemudian wayazdada, dan menambah alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, imanan, keimanannya, wala yartaba, dan tidak ragu-ragu, alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi utul kitab, ahli kitab, wal mu'minun. Jadi tidak menimbulkan keraguan bagi orang yang ahli kitab atau mukmin. Jadi sebenarnya orang Yahudi, Nasrani itu hampir mirip sama kita gitu. Dengan neraka, surga, dan sifat-sifatnya itu tidak akan ragu lagi. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang dalam hatinya ada marad, ada penyakit seperti orang-orang tadi. Wal kafiruna, dan orang-orang yang kafir. Jadi orang yang pernah punya hati penyakit tadi itu Pak yang banyak tanya. Ya, terus yang kafir yang memang yang menolak dan tidak percaya, dia akan ngomong. Nah, ini seperti di surat Al-Baqarah, madza aradallahu bihadza masalah, untuk apa sih Allah ngasih permisalan seperti ini gitu loh. Nah, kadzalika yudhillullahu may yasha, seperti itulah Allah menyesatkan. Nah ya, bahasanya menyesatkan, tapi sebenarnya kan karena orangnya sendiri. Kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha, dan memberi petunjuk bagi orang yang diinginkannya juga seperti itu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang tahu hakikat pasukan. Junud itu artinya pasukan, Pak ya. Junuda rabbahu, para pasukan Allah itu pasukan Tuhan, yaitu malaikat itu tadi, illahu, kecuali ya Allah sendiri. Jadi kita nggak perlu berpikir malaikat itu kayak apa. Yang penting kita tahu malaikat tidak memiliki nafsu, dibuat dari cahaya, selalu berbuat baik, yang sujud terus, yang sahih terus, seperti itu ya yang kita tahu. Kalau terus ada yang bilang, ini salah satu contoh yang nggak boleh ditiru nih. Jibril katanya, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Nah, terus sekarang Rasul nggak ada, Jibril ngapain? Nah, itu tuh kayak gitu tuh Pak. Itu kayak gitu tuh yang banyak di kadang-kadang gitu ya. Oh, Jibril nganggur dong sekarang. Terus malaikat Mikail menurunkan hujan. Oh, repot ya. Di mana-mana hujan, Mikail kemana-mana. Yang kayak gitu tuh nggak usah dihangin. Wa ma ya'lamu junuda rabbuka illa hu. Yang nggak usah nanya yang macam-macam deh gitu ya. Rukun iman imanin aja gitu. Kemudian wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan semua itu tadi illa dzikra lil bashar, tidak ada fungsinya kecuali dzikra, peringatan, lil bashar, bagi orang, baru bagi para manusia. Kayak gitu Pak ya. Jadi kalau Bapak sudah dengar seperti ini, ketika Bapak nanti dengar Pak Ahmad jadi imam misalnya nih kan, baca Pak Ahmad sering murojaah di depan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, karena tadi Bapak sudah dengar apa yang saya jelasin, kebayang nggak Pak ketika baca itu? Ada ya kedengeran gitu. Nah, itulah fungsinya kita tahu terjemahan apa yang kita baca, Pak. Jadi lebih masuk ke hati kita. Fa idza nuqira fin naqur, dan ketika sangkakala sudah siap ditiup, wa dzalika yauma idzi yaumun asir. Nah, itu akan datang hari yang tidak mudah. Walil kafirina ghairu yasir, untuk orang kafir itu diberi kesulitan. Nah, itu kebayang Pak gitu loh. Jadi itu fungsinya. Kenapa kalau kita menghafalkan, tolong baca juga minimal terjemahnya deh gitu. Jadi paham tuh. Kayak kemarin Bapak kan udah An-Nas, Al-Falaq, Trikul sama sekarang Al-Lahab. Bapak baca. Kalau bisa baca tafsirnya bagus. Tapi kalau minimal terjemahannya. Jadi ketika Bapak murojaah, Bapak bisa menikmati apa yang Bapak baca, menjiwai apa yang Bapak baca. Jadi lebih masuklah ke hati kita, iman kita, liyazdadu imana, gitu. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya sampaikan. Nanya tadi, kalau saya tuh dulu ngajinya tuh ngapalinya surat-surat itu kan pakai bahasa Indonesia. Oh, yang tulisannya itu Pak, hurufnya. Ya, pas kemarin kita lagi sama Edi kan ini salah semua katanya. Nah, terus kalau sekarang ini yang saya harus hafalin tuh surat-surat panjangnya dulu atau pendeknya dibetulin dulu. Oh gitu. Karena kan jadi kalau yang pendek itu begitu saya jadi imam itu juga wah ini banyak salah-salahnya gitu kan. Nah ini yang mana yang sebaiknya itu sarannya? Oke.
Yang pertama memang yang perlu dibetulkan adalah hurufnya dulu, Pak. Jadi kalau hurufnya udah benar, insya Allah yang lain benar. Tapi memang ketika Bapak mungkin sudah banyak ya, minimal ya seenggak-enggaknya 14 surat terakhir dari juz 30 Bapak pasti hafal dari Al-Hakumut Takatsur, karena tiap tahun di murojaah ya, mungkin setiap hari juga langganannya itu kan. Terutama Al-Kautsar pasti. Nah, Al-Kautsar sama Al-Ikhlas itu biasanya. Nah, Bapak ambil yang paling mudah dulu. Inna a'toina Al-Kautsar aja. Misalnya itu kan 3 ayat paling pendek tuh. Nah, tapi Bapak setorkan itu ke guru. Ke siapalah, ke siapapun yang kira atau ke Pak, misalnya nih contoh ke Pak Ahmad misalnya sama teman gitu, kan bisa saling mengoreksi gitu. Nah, jadi Bapak setorkan inna a'to, ini kalau orang yang nggak ngerti bacanya inna a'toina, pasti seperti itu. Tapi gimana kalau orang yang sudah paham, pasti dia akan nyebut bukan a'to tapi a'to ya gitu ya. Itu paling pendek kan Pak ya? Inna a'toina kal kautsar. Nah, kal kautsar bukan kal kausar tapi kal kautsar. Fasal bukan faso tapi fasal. Fasalli li rabbika wanhar innasyani'aka huwal abtar. Nah, jadi dari ayat-ayat yang pendek-pendek yang Bapak baca, yang sudah Bapak hafal, itu benarkan dulu. Nah, yang paling pertama adalah Al-Fatihah. Kenapa kita setiap ketemuan Al-Fatihah? Nah, nanti kalau bisa sih setiap misal Bapak ketemu nih ya, habis maghrib ke Isya, misalnya kalau saya kan sengaja pulang biasanya untuk istirahat atau makan dulu, karena saya membiasakan tidak makan setelah Isya gitu ya. Jadi makanya saya makan tuh antara maghrib sama Isya. Setelah makan sambil duduk-duduk biasanya murojaah nih. Gitu. Makanya Bapak nggak pernah lihat saya murojaah di sini kan gitu loh. Murojaah di rumah gitu ya. Nah, jadi biasanya seperti itu. Nah, kalau memang Bapak misalnya ada waktu ketika antara maghrib ke Isya, itu saling ini aja, Al-Fatihah dulu aja Pak. Oh ya, ada minimal 4 yang Bapak harus fasihkan. Pertama, takbiratul ihram. Jangan sampai mengucapkan Allahu Akbar. Enggak, harus tetap Allahu Akbar. Ya, kedua Al-Fatihah. Kan ini syarat sholat Pak. Al-Fatihah kan kita ulang-ulangin. Yang ketiga, salam. At-tahiyat dulu, at-tahiyat. Jangan atahiyatul. Anak-anak kan gitu ya. Atahiyat. Enggak, salah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, itu tuh ya, Pak. Assalamu alayka gitu ya. Nah, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu, itu yang penting-penting nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru terus minimal Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal ini nih kan kalau kita belajar fikih. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullah. Jangan sampai assalamualaikum, salah. Kurang 1 huruf. Jadi saudaranya wa min fitnatil mahya wal mati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum. Enggak sah Pak salamnya. Assalamualaikum. Nah, 4 ini Pak ya. Minimal Bapak latih ini dulu deh, 4 deh. Allahu Akbar, terus Al-Fatihah, terus At-Tahiyat, Assalamualaikum warahmatullah. 4 ini minimal. Setelah itu Bapak baru tambah yang lain. Al-Kautsar, Al-Asr, Trikul gitu ya, kayak gitu Pak. Mungkin saran saya seperti itu. Dan ini dipegang Pak, kalau perlu dibawa ke rumah, tapi nanti ketika hari Ahad lagi mendatang bawa. Gitu. Kadang-kadang kita gitu kan, yang nggak enaknya tuh apa? Bawa ke rumah simpen gitu. Begitu pas mau nih, Masya Allah, kemarin belum baca-baca. Gitu. Nah, makanya saya sarankan, kalau bapak-bapak kan mungkin kalau punya waktu antara maghrib isya tuh, di saling store, atau kalau ada ustadz yang lagi, kadang-kadang saya sering lihat Ustadz Hamid sama Ustadz Irfan yang sering ada di sini. Kalau Ustadz Arya, kalau saya sering bolak-balik gitu loh. Nah, mungkin langsung Ustadz store dong gitu. Jadi murojaah itu semakin sering dilatih, insya Allah semakin nempel Pak. Lama-lama nanti Bapak ketika mengucapkan huruf-huruf udah nggak mikir lagi ini senyum enggak ya gitu, kalau atau enggak, Bapak langsung jalan gitu. Mungkin itu Pak. Ya. Itu sampai gini Tad. Dulu tuh di sana kan saya ngajinya jauh tuh, harus lewat tempat-tempat yang menakutkan. Itu diwajibkan ayat kursi. Itu bahasanya. Tapi setelah saya lihat, ini hantunya juga nggak takut karena kursinya salah. Iya, insya Allah. Iya, gitulah Pak kira-kira. Jadi Bapak bisa milih sendiri.
Dan Bapak bisa misalnya ketika nanti waktu suatu saat misalnya lihat saya ada di sini atau ustaz-ustaz lain, store aja nggak masalah. Pak, mau store dong apa misalnya. Bapak sudah hafal tadi ayat kursi gitu ya. Mau ayat kursi mangga. Pokoknya apapun sarana yang Bapak bisa tahsin Al-Qur'an, Bapak baca aja. Storein. Jangan malu-malu, Pak. Ya karena ini adalah salah satu usaha kita menunjukkan istiqomahan kita dan semangat kita, jihad kita dalam mempelajari Al-Qur'an. Karena posisi kita nanti, kalau salah satu hadis Rasulullah kan bilang seperti itu. Posisi kita di surga nanti sesuai dengan murojaah kita, hafalan kita di mana. Tapi juga harus ditunjuk kan, maksudnya diantaranya yang boleh setor siapa aja ke Pak Redi. Oh, boleh, ya. Kalau untuk saat ini mungkin ke Pak Ahmad, Pak Redi boleh ya. Pak Alfit ya gitu. Kalau Pak Alfit masih ada roknya harus diperbaiki. Takutnya nanti nular, Pak. Kadang-kadang gini, guru itu nular loh, Pak. Bener loh. Jadi kalau masih ada salahnya, kadang-kadang nular. Ketika misalnya saya terbuka ya Pak ya, karena kita untuk perbaikan. Ketika Bapak Pak Alfit sama Pak siapa? Pak Asep. Nah, saya tuh masih sering lupa. Sama Pak Asep, Bapak belajar Al-Zalzalah, sedangkan Pak Asep masih berkutat dengan Zai. Salah, Pak. Jadi makanya kalau untuk Pak Redi sama Pak Ahmad insya Allah boleh. Ya. Nah, tapi nanti Bapak cross check lagi ke saya, ke Ustadz yang lain gitu ya. Maka supaya saling koreksi. Kadang-kadang kan kalau nunggu tertentu gitu, mana nggak ada gitu, akhirnya udah nggak usah, seminggu lah lewat gitu ya gitu. Jadi belajarnya itu sambil ini aja. Karena saya juga untuk menghafal juga kadang-kadang saya ketika walaupun jarak kantor itu cuma 10 menit, itu saya mencoba murojaah, Pak. Gitu loh. Jadi daripada saya dengerin musik gitu ya, kita mulai maju. Wah, wal mursalati urfa fal ashifati asfa. Itu enggak masalah, Pak. Iya, benar. Gitu. Jadi kayak gitu tuh. Jadi kita menggunakan waktu kita dimanapun untuk bermurajaah. Kemudian nggak sia-sia waktu kita daripada bengong gitu akhirnya gitu kan enggak. Kalau masa sih kita masih fal ashifati asfa enggak mungkin ya gitu loh. Kalau udah kan pakai mobil ya. Kalau saya seringnya pakai motor. Helmnya saya gini, Pak. Ya, iya boleh, Pak. Saya pernah di lampu merah itu diingetin salah itu. Gitu. Masya Allah. Beliau Pak Redi. Masya Allah. Ya. Makanya sebenarnya salah satunya ke Pak Redi boleh, Pak. Ini nggak ditutup. Ya, boleh, Pak. Insya Allah. Pokoknya gunakan cara sebaik mungkin, Pak, untuk saling murojaah gitu. Boleh, Pak. Alhamdulillah ternyata Pak Redi. Masya Allah. Orang roh. Masya Allah. Iya, Pak, gitu ya. Jadi jangan jadikan pelajaran kita itu sesuatu yang berat. Buatlah ringan, nggak masalah. Saya istilahnya kenapa saya suka saling bercanda seperti itu. Pertama tidak membuat hambatan mental antara kita. Salah ya biasa salah gitu loh. Saya juga waktu dulu pertama kali diajar berat banget sama kayak Bapak. Masa saya sudah juara ke provinsi, cuma tinggal ke nasional. Ketika saya belajar lagi di Bandung, kok saya disalahin gitu. Oh, berat Pak penerima. Tapi akhirnya guru saya, salah satunya Pak Miftah Farid pernah bilang dulu waktu saya masih di pendidikan di Salman itu. Jika kalian mengambil ilmu, kosongkan pikiran kalian, kosongkan ilmu kalian, jadilah orang yang bodoh. Kalau ibarat cangkir katanya, kalau mau isi di cangkir ini diisinya dengan sesuatu yang murni, misalnya kita mau kita sudah punya air susu nih di sini. Kita pengen minum air bening. Salah satu caranya tinggal buang dulu, bersihin, baru diisi. Seperti itulah cari ilmu katanya. Jadi jangan berpretensi katanya. Jangan berpretensi. Oh, saya sudah benar, enggak. Boleh jadi apa yang kita rasa benar itu ternyata memang itu belum benar gitu loh. Karena saya sendiri juga saya bilang, saya bersanad itu baru setelah saya di Salman, Pak. Ketika saya masih jadi juara provinsi dulu juga waktu Musabaqah itu sampai sekarang saya nggak tahu guru saya ada 3, almarhum Syarqawi Latif, almarhum Dr. Ramdas An-Nizar, kemudian ada kakak sepupu saya sendiri Kak Iskandar Kak Kande saya nyebutnya, itu beliau juga lulusan Salman dulu. Nah itu saya sendiri belum pernah nanya tuh guru-gurunya ke atasnya siapa, sanadnya siapa. Nah, tapi saya baru dapat sanad itu ketika saya mulai di Salman. Saya baru dikasih tahu sanad itu pentingnya seperti ini. Minimal kita tahu, oh bacaan kita itu yakin insya Allah nyambung ke yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu, jadi fungsinya seperti itu, Pak. Jadi fungsinya kenapa kita harus bersanad, itu supaya kita yakin bahwa yang kita pelajarin ini insya Allah, walaupun tidak 100%, ya minimal 90% kayak sama dengan yang Jibril turunkan kepada Rasulullah gitu loh, seperti itu. Mungkin gitu ya Pak ya.
Ya, jadi Saya tuh ringan deh. beratnya tuh karena itu hafalan saya tuh bahasa Indonesia kita. Oh Jadi gitu, sekarang Masya tuh Allah. merasa, wah jauh banget ini kalau di ini dengan. Nggak apa-apa, pelan-pelan Pak. Makanya kalau saya minta apa, Bapak latih bibirnya dulu. Karena kalau Bapak pakai bahasa Indonesia, pasti bibirnya nggak terlatih. Bener kan? Iya. Karena yang paling banyak saya minta latihan bibir Pak Iswa. Karena beliau kalau baca gitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan itu nggak ada gerak bibir. Bapak coba latih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minimal ada gitu ya. Nah, itu yang akan membuat Bapak ini. Jadi ini Pak kunci pertama. Kenapa ini jadinya saya taruh di depan? Ini kunci pertama. Bapak latih ini. U, I, A, Su, Si, So, Su, Si, So, Hu, Hi, Kho, Ja, Ji, Ju. Nah ini ya, Bapak tahu kan ini fungsinya gitu. Huruf tebal seperti ini, huruf tipis seperti ini. 6 ini Bapak kuasai, insya Allah lebih gampang nanti Bapak melatih tahsinnya. Seperti itu. Mungkin itu dulu ya, kita cukupkan, udah kesiangan. Bisa ada yang mau jalan-jalan, insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi amal jariah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, memberi manfaat. Dan jika ada kesalahan semata-mata karena kekurangan dari diri saya sendiri dan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.